Ini belum cerita tentang fast food, Ibu sekalian ya. Fast food itu subhanallah ya. Dari misalkan kita bicara makanan, nanti kita akan masuk ke topik makanan yang sehat seperti apa. Lagi beku-beku, dimasukin dalam minyak panas tinggi. Kan gitu. Atau juga ayam-ayam ya. Ada istilah dalam fast food itu kan deep frying namanya. Deep frying itu mereka menggoreng makanan dengan panas yang sangat tinggi, dan itu ternyata meningkatkan lemak yang ada pada makanan tadi berkali-kali lipat. Itu. Jadi udah capek-capek kita nanam gitu kan. Ini pengganggunya nggak kita perbaiki. Gimana mau sehat? Maka saya sering sampaikan ya kepada teman-teman sekalian, kepada jamaah gitu kan, ayo perbaikilah. Di sekolah Anda mungkin ditata tuh ya. Kalau ada saya nggak tahu di sana boarding atau tidak ya. Tapi kalau sekolah boarding tuh diperbaikilah makanan di situ, karena kasihan loh anak-anak. Yang jadi korban tuh mereka nanti. Ya. Kalau yang di rumah mungkin mulai diubah lah gitu kan. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik berkaitan dengan kesehatan ya, atau makanan dan minuman. Ya seperti itu. Gitu ya. Jadi pengganggunya di stop dulu. Jadi ada mungkin dalam dalam konteks kita ya di katakanlah di awam ya, itu ada tadi makanan-makanan yang digoreng, makanan-makanan yang dikasih gula pasir yang tinggi ya. Kemudian juga makanan-makanan yang berbasiskan pada tepung-tepungan. Itu aja. Sebab kalau saya sekarang ngomongin nasi akan susah. Nasi kan susah. Susah. Orang Indonesia kalau bilang jangan makan nasi, langsung protes kan itu kan. Padahal sebenarnya Bapak Ibu kalau Anda cek itu nasi-nasi atau beras-beras yang ada sekarang ini, itu Masya Allah logam beratnya penuh dengan logam berat di situ. Dari pestisidanya kan. Dan logam berat itu salah satu makanan yang bikin lemot otak. Logam berat ya. Terus gimana gitu kan? Sebenarnya bisa dicari solusi yang lain ya. Solusi yang lain misalkan Anda cari beras-beras organik ya. Beras-beras organik atau beras-beras yang masih ada kulit arinya ya, itu juga baik ya. Karena emang antara kita membandingkan antara white rice ya, nasi putih saja sama brown rice, itu saya pernah lihat komparasinya itu karbohidratnya sebenarnya lebih tinggi yang brown rice atau beras coklat. Ya. Tapi yang di beras putihnya mineral-mineral penting itu hilang semua, magnesium hilang, zincnya hilang, selenium hilang semua. Yang itu ternyata ada pada nasi coklat atau beras coklat. Ini satu poin penting loh. Lalu apa hubungannya? Nanti kita bahas pada pembahasan berikutnya. Ya. Jadi pengganggu ini di stop dulu. Jadi no fast food, ya, no soda, no makanan-makanan tinggi gula. Itu aja Anda kerjakan Bapak sekalian, buat anak-anak itu sudah sangat menguatkan kemampuan cerna dan kemampuan berpikir, bahkan kemampuan menghafal mereka. Itu dulu yang tadi saya sebutkan tadi. Itu ya. Lalu yang selanjutnya Bapak sekalian, bagaimana cara kita memahami konsep ini supaya nanti bisa kita terapkan? Pahamilah bahwa ada hubungan ya, ada hubungan antara perut kita sama otak. Nah itu deh. Ada hubungan antara perut kita sama otak. Jadi otak sama perut kita ini dia intens berkomunikasi. Nah sekarang bayangkan kalau seandainya ini sebelah ini ada jalur gitu kan. Saya membayangkan tuh ada jalur. Jadi dari otak saya misalkan ke perut ada jalurnya. Jalur itu konslet. Ya. Jalur itu katakanlah macet. Jadi jalur itu sebenarnya terbentuk oleh saraf-saraf yang ada yang menghubungkan antara perut kita sama otak kita. Itu sebabnya tidak heran ada istilah good food is good mood. Makanan yang baik itu juga baik bagi mood seseorang. Jadi kalau Anda ketemu dengan anak-anak ya yang susah menghafal atau mungkin moodnya bermasalah terus atau baperan terus, termasuk di rumah juga, coba dilihat apa yang dimakan. Mungkin jalurnya konslet. Kenapa? Orang makanan tadi itu harus membuka jalur ke otak, ini justru malah mandek di situ. Nah, gitu loh. Mandek itu maksudnya mentok di situ di perutnya. Nggak ada jalur yang memberikan sinyal ke otak. Dan sayangnya lagi Bapak Ibu sekalian, ya, yang menyedihkan lagi itu ternyata bahwa ternyata 80% kekebalan atau sistem imun kita itu adanya pada pencernaan. Ini akan pembahasan masuk ke pembahasan yang kita selanjutnya ini. Ya, pencernaan itu yang pertama. Yang kedua,
sebagian besar hormon yang memberikan ketenangan pada diri seseorang itu adanya pada pencernaan. Sekarang saya tanya, para penghafal Quran yang dibikinkan atau berada pada villa-villa di gunung, mereka kan mencari ketenangan, kan gitu kan judulnya kan, untuk menghafal Quran. Lah, suasana alam sudah tenang, tapi badannya nggak tenang. Kenapa? Pagi, siang, malam yang mereka makan itu yang bikin, yang jalurnya itu nggak nyambung antara perut sama otak. Kebayang ya, sekalian ya? Nggak apa tuh namanya? Fisik lingkungan mereka udah mensupport, tapi tubuhnya justru malah tidak tubuh mereka itu malah justru tidak memberikan ketenangan. Tadi kenapa? Tadi banyak sinyal-sinyal konslet kalau bahasa saya. Ya, yang dimakan itu tidak membuat tubuh itu bisa menghasilkan hormon-hormon kebahagiaan atau serotonin seperti itu, ya. Dan juga tidak menguatkan pencernaan mereka. Tidak heran, pernahkah kita berpikir ya di zaman dulu tuh ya kita tahu Islam ini kan dijajahnya luar biasa, termasuk pendidikan. Ya, zaman dulu kan orang tahu yang namanya masuk pesantren tuh kalau nggak sakit usus buntu kan sakit kulit. Betul lah. Itu kan membuktikan bahwa pertama, higienitas dari pesantren itu tidak baik. Saya tidak mengatakan buruk, tidak baik. Yang pertama. Yang kedua apa? Imunitas dari santrinya juga tidak baik. Kan gitu. Sehingga bicara tentang kesehatan ya di zaman-zaman itu tuh akan susah. Tapi menariknya apa? Menariknya zaman dulu tidak separah sekarang makanan yang beredar. Ya, makanan-makanan tidak sehat gitu kan. Sehingga yang mereka makan apa? Ya kecenderungan mereka di pondok-pondok itu kan makannya kan rebus-rebusan gitu-gitu kan. Rimpang-rempahan, rimpang-rimpangan, mungkin yang ustadz-ustadz yang edisi lama ya. Maksudnya yang beberapa tahun yang lalu itu kan seperti itu ketika mereka mondok. Nggak kenal dengan makanan-makanan kayak sekarang.